Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Abliza. Saya mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, program studi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero, atau yang lebih kita kenal sebagai Telkom Indonesia, sebagai tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Strategis. Di sini fokus pembahasan yang akan saya bawakan yaitu meliputi analisis SWOT, strategi persaingan, hingga transformasi digital dan keberlanjutan. Nah, dimulai dari analisis SWOT-nya. Dari sisi kekuatan, Telkom itu punya banyak banget keunggulan. Mereka itu pemimpin pasar telekomunikasi Indonesia. Dan karena statusnya sebagai BUMN, jaringannya sudah tersebar luas sampai ke pelosok. Selain itu, mereka juga rajin investasi di teknologi terbaru, jadi infrastrukturnya juga udah cukup kuat. Tapi ya, Telkom juga nggak sempurna. Di bagian kelemahan, mereka ini masih terlalu fokus di pasar dalam negeri, yang sekarang makin ketat kompetisinya. Proses transformasi digital mereka juga harus terus dikebut, karena kalau lambat dikit aja bisa ketinggalan dari pesaing global. Kalau ngomongin peluang, sebenarnya banyak banget. Indonesia itu pasar digitalnya lagi tumbuh pesat, mulai dari cloud, 5G, sampai IoT. Selain itu, tren keberlanjutan juga jadi peluang buat Telkom supaya bisa tampil sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan peduli sosial. Tapi tetap ada ancamannya juga. Saingan Telkom itu makin banyak, bukan cuma operator lain kayak XL atau Indosat, tapi juga startup digital. Belum lagi kalau ada gangguan global kayak pandemi, bisa ngaruh juga ke performa mereka. Dan karena teknologi terus berkembang, mereka tetap harus adaptasi biar nggak tertinggal. Rekomendasi strategisnya, dari analisis tadi bisa disimpulkan beberapa langkah strategis yang bisa Telkom ambil. Pertama, mereka perlu mempercepat transformasi digital, terutama memanfaatkan teknologi seperti AI dan cloud computing. Kedua, untuk memperluas pasar, mereka bisa pakai pendekatan backhead market. Jadi masuk dulu ke segmen yang lebih kecil, yang lebih spesifik, lalu berkembang dari sana. Dan terakhir, jangan lupa integrasikan prinsip keberlanjutan, biar bukan cuma untung, tapi juga berkontribusi positif buat lingkungan dan masyarakat. Strategi persaingan dalam industri telekomunikasi. Kalau dilihat dari strategi persaingan, Telkom itu terkenal dengan layanannya yang stabil dan jangkauan nasional yang luas. Tapi sayangnya mereka agak kalah cepat dalam inovasi layanan pelanggan, terutama dibanding startup yang lebih gesit dan aktif di media sosial. Dari sisi harga, Telkomsel itu memang lebih premium dibanding kompetitor. Mereka lebih jual keunggulan reputasi dan kualitas. Jadi, kedepannya Telkom itu perlu lebih agresif dalam menghadirkan inovasi yang lebih fokus ke kebutuhan pelanggan, dan juga lebih aktif di platform digital supaya bisa membangun pengalaman yang lebih personal. Nah, selanjutnya yaitu implementasi Blue Ocean Strategi. Telkom juga mulai menerapkan strategi Blue Ocean, yaitu menciptakan pasar baru yang belum banyak digarap oleh pesaing. Contohnya, mereka investasi di startup lewat MDI Ventures, lalu ngembangin produk seperti Big Box buat big data, analitik, dan pijar mahir buat platform edukasi digital. Dengan begini, Telkom bisa diverifikasi pendapatan mereka nggak cuma dari bisnis telekomunikasi, tapi juga dari layanan digital lainnya. Selanjutnya, strategi transformasi digital. Transformasi digital Telkom itu dilakukan secara besar-besaran. Mereka udah mulai pakai teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data di operasional mereka. Platform digital seperti My Telkomsel dan My IndiHome juga terus dikembangkan supaya pelanggan bisa akses layanan lebih mudah. Selain itu, mereka juga udah bangun data center lewat New Tradisi dan Telkom Sigma, yang penting banget buat mendukung ekonomi digital Indonesia. Intinya, ini semua bikin Telkom lebih efisien dan lebih siap menghadapi era digital. Nah, selanjutnya evaluasi strategi branding. Di sisi branding, Telkom juga nggak mau ketinggalan. Salah satu strateginya adalah dengan menggabungkan IndiHome ke bawah Telkomsel.
Jadi pelanggan nggak bingung lagi dengan merek yang terpisah-pisah. Dengan strategi ini, mereka bisa lebih kuat dalam membangun citra sebagai penyedia layanan digital terpercaya. Dan juga lebih mudah bikin paket bundling biar pelanggan makin loyal. Sekarang kita masuk ke strategi keberlanjutan atau ESG, Environmental, Social, Governance. Dari sisi lingkungan, Telkom mulai pakai energi terbarukan untuk data center dan melakukan digitalisasi supaya hemat kertas dan karbon. Dari sisi sosial, mereka punya program-program kayak desa digital dan pelatihan UMKM yang cukup berdampak. Dan dari sisi governance, mereka komitmen untuk transparansi dan anti korupsi dalam tata kelola perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi manajemen krisis. Waktu pandemi COVID-19 kemarin, Telkom juga menunjukkan respon yang cukup tanggap. Mereka kasih akses internet gratis ke sekolah dan kampus, terus mendukung sistem work from home dan adaptasi ke pemasaran digital. Pelajaran dari sini adalah penting banget punya sistem bisnis yang agile, artinya bisa cepat berubah dan menyesuaikan diri kalau ada krisis atau disrupsi. Terakhir kita bahas AI. Teknologi ini udah mulai diintegrasikan ke banyak aspek di Telkom. Misalnya, mereka pakai chatbot seperti Telkomsel Virtual Assistant buat bantu pelanggan dan juga pakai AI buat memprediksi perilaku pelanggan dan mengatur jaringan. Jadi kedepannya keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan efisien karena berbasis data. Nah, bisa kita simpulkan bahwa Telkom adalah contoh perusahaan BUMN yang berhasil menghadapi tantangan digital. Dengan infrastruktur yang kuat, strategi transformasi yang terarah, dan inovasi yang terus dikembangkan, Telkom punya peluang besar buat jadi pemain utama di level Asia Tenggara. Tantangannya memang masih banyak, seperti birokrasi dan persaingan dari pemain baru. Tapi dengan modal yang mereka punya sekarang, potensi untuk terus tumbuh itu sangat besar. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.